agenda kedatangan John Hartman beserta rangkaian kegiatan awal setiba di Jakarta kini bocor di media sosial. Sosok John Hartman kini dipastikan coret Tom Hay dan Shane Patinama dari skuadnya untuk tampil di ajang terdekat ini. Begini respon PSSI soal akan absennya Tom Hay dan Shane Patinama dari skuad John Hartman untuk FIFA Series mendatang. Kartu merah Rafael Struijk kini terus menjadi sorotan di saat timnya kalah tipis 1-0 dari Bayangkara FC di BRI Super League. PSSI akhirnya beri respon begini soal tendangan kungfu di pertandingan Liga 4 di Jawa Timur. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Jika tidak ada kendala, John Hartman dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu malam nanti. Sehari berselang, PSSI akan langsung memperkenalkannya secara resmi kepada publik melalui jumpa pers. Agenda kedatangan Hartman beserta rangkaian kegiatan awalnya diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional yaitu Roni Pangemanan yang mengaku memperoleh informasi langsung dari internal PSSI. Info yang saya dapat, saya sudah berbicara juga dengan beberapa petinggi PSSI, di antaranya dengan Ketua BTN Pak Sumarji yang mengatakan bahwa kedatangan John Hartman pada hari Minggu malam, dia akan tiba di Jakarta. Tutur Roni, ya? Roni mengungkapkan bahwa kedatangan John Hartman akan disambut langsung oleh jajaran elite PSSI, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun disebut akan hadir dalam agenda penyambutan tersebut. Entah dia dengan keluarganya langsung, atau dia datang membawa juga asistennya. Tapi yang pasti John Hartman tiba pada tanggal 11 Januari. Setelah tiba dia beristirahat tentunya, pasti ada makan malam bersama pengurus PSSI. Ujar Roni Pangemanan, ya, sehari setelah kedatangannya, PSSI akan menggelar jumpa pers resmi untuk memperkenalkan Hartman kepada publik dan media. Agendanya press conference untuk para media diadakan pada Senin pagi, 12 Januari. Pak Sumarji sudah mengatakan kepada saya bahwa beliau akan langsung diperkenalkan sehari setelah tiba di Jakarta. Jelas Roni, John Hartman akan diberikan kesempatan berbicara, kemudian ada tanya jawab dengan media. Akan dipersilakan secara terbuka. Itu kesempatan bagi semua untuk melihat bagaimana target yang diberikan PSSI, tutur Roni Pangemanan. PSSI secara tegas mengutuk insiden kekerasan ekstrim berupa tendangan kungfu yang terjadi di pertandingan Liga 4 Jawa Timur. Insiden tersebut terjadi di laga Putrajaya Pasuruan melawan Perseta 1970 Tulungagung di grup C. Putaran ke-32 besar yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan Madura pada Senin kemarin. Aksi brutal itu dilakukan pemain Putrajaya Pasuruan yaitu Muhammad Hilmi yang melayangkan tendangan kungfu ke arah dada pemain Perseta 1970 yaitu Firman Nugraha. Benturan keras itu membuat Firman terkapar di lapangan dan harus ditanduk keluar untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden tersebut memicu kecaman luas karena dinilai jauh dari prinsip fair play dan mengancam keselamatan atlet. Ketua Komisi Disiplin PSSI, yaitu Umar Husin menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Isu keselamatan atlet ini tidak hanya monopoli keluarga sepak bola, semua cabang olahraga wajib menjamin keselamatan atletnya. Pertandingan bisa ditunda, dibatalkan, bahkan ditutup jika mengancam keselamatan atlet dan pihak-pihak yang terlibat, ujar Umar dalam keterangan resminya. Ya, menurutnya, penegakan disiplin yang keras diperlukan demi menjaga atmosfer kompetisi yang sehat dan kondusif. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mengancam perkembangan sepak bola yang kondusif ini akan kami berikan tindakan, tegas Umar. Ya, terkait secara khusus untuk kasus Muhammad Hilmi, Umar menegaskan bahwa tidak ada ruang toleransi, di mana Komdis PSSI membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi terberat demi memberi efek jera dan melindungi atlet. Demi melindungi olahraga, khususnya sepak bola dan atlet. Kejadian seperti ini harus dihukum seberat-beratnya, termasuk larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup, pungkas Umar. Sosok Tom Hay dan Shane Patinama kini dipastikan dicoret oleh John Hartman di pertandingan terdekat ini, di mana pertandingan terdekat John Hartman sebagai laga debutnya yaitu di FIFA Series dan harus tanpa Tom Hay dan Shane Patinama. Ya, FIFA Series mendatang memang menjadi ujian pertama John Hartman setelah resmi memegang timnas Indonesia, di mana FIFA Series sendiri direncanakan akan digelar pada 23 sampai 31 Maret ini. Turnamen ini menjadi panggung pertama bagi sang pelatih asal Inggris tersebut untuk membentuk karakter permainan skuad Garuda. Namun langkah awal John Hartman tidak berjalan mulus. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan dua pemain penting, yakni Tom Hay dan Shane Patinama
yang harus absen akibat sanksi FIFA, kata Bung Ropan. Ya diketahui, kedua pemain tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain 4 pertandingan, menyusul insiden protes berlebihan kepada wasit di laga putaran keempat kemarin, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari timnas Irak. Tom Hay dan Shane Patinama mendapat kartu merah setelah laga selesai. Sanksi tersebut membuat keduanya tidak bisa tampil di agenda FIFA Series Maret ini. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama absennya Tom Hay yang selama ini berperan vital sebagai pengatur ritme permainan di lini tengah. Duet Tom Hay dan Joey Plupes dikenal memiliki chemistry kuat dan menjadi kunci keseimbangan permainan timnas Indonesia. Tanpa dia, John Herdman harus memutar otak untuk mencari sosok yang mampu menjalankan peran playmaker dari lini tengah, kata Bung Ropan. Ya, berbeda dengan Tom Hay, absennya Shane Patinama dinilai tidak terlalu mengkhawatirkan, di mana posisi bek kiri masih memiliki banyak opsi seperti Calvin Verdong, Dean James, Pratama Arhan, Justin Hubner, hingga Nathan Chu Ayon yang siap mengisi sektor tersebut. Sementara itu, hukuman 4 pertandingan ini akan dijalani secara bertahap, di mana FIFA Series Maret diperkirakan menghabiskan 3 laga sanksi. Sementara 1 pertandingan sisanya kemungkinan akan dijalani pada FIFA Matchday Juni mendatang. Dengan demikian, Tom Hay dan Shane Patinama baru berpeluang tampil penuh kembali di ajang Piala-Piala AFF di pertengahan tahun ini. Meski menghadapi keterbatasan pemain, namun optimis harus tetap mengiringi langkah timnas Indonesia, di mana ajang Piala AFF ini dinilai menjadi peluang besar untuk meraih prestasi, bahkan membuka peluang meraih gelar juara pertama di bawah kepemimpinan John Herdman. Kini, perhatian tertuju ke keputusan sang pelatih dalam menentukan komposisi lini tengah tanpa Tom Hay. Nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Mark Klok, Iver Jenner, hingga Nathan Chu Ayon berpotensi menjadi alternatif meski memiliki karakter permainan berbeda. Ya, FIFA Series bukan hanya ajang uji coba, akan tetapi juga momen penting bagi John Herdman untuk mengenal lebih dalam potensi skuad Garuda. Ya, di sisi lain Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji memilih pasrah setelah Tom Hay dan Shane Patinama disangsi FIFA. Tom Hay, terus si Shane, mungkin juga akan saya kena, karena saya tanggal 18 kalau tidak salah sidangnya. Kalau tidak salah ya, kata Sumarji pada Senin 17 November tahun 2009 kemarin. Ya, Sumarji pun mengatakan bahwa PSSI tidak bisa berbuat banyak atas hukuman atau sanksi yang dijatuhi FIFA. Menurut Sumarji, keputusan itu sudah bersifat mutlak dan tak ada opsi untuk mengajukan banding. Kita akan tunggu hasilnya, tetapi bahwa kaitannya dengan soal sanksi dari Komdis FIFA itu sudah mengikat dan final. Sudah tidak bisa kami harus melakukan banding dan lain sebagainya, karena kami sudah komunikasikan, dari PSSI sudah menanyakan, ujarnya menjelaskan. Ya, lantas dengan begitu, Sumarji memastikan bahwa pihaknya akan kooperatif terhadap sanksi yang dijatuhkan. Tentang sanksi itu, ya sudah kami jalani saja. Ya mau bagaimana lagi? Namanya juga sesuatu hal yang memang wajib untuk kami protes. Saya kira itu, ucap Sumarji. Striker andalan timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk kini disebut menjadi biang kerok kericuhan di pertandingan Bayangkara FC melawan timnya Dewa United. Pertandingan ini dimenangkan Bayangkara FC dengan skor tipis 1-0. Di laga itu, Rafael Struijk mendapatkan kartu merah dan sempat membuat pemain kedua tim berselisih di tengah lapangan. Kericuhan ini berawal dari Bayangkara FC mencoba melancarkan serangan balik di penghujung laga. Penyerang Bayangkara, yaitu Ilija Spasojevic pun berusaha mengamankan bola di area tengah lapangan dan mendapat pengawalan ketat dari pemain Dewa United. Dalam situasi tersebut, Spasojevic terjatuh dan wasit Effendi langsung meniup peluit tanda pelanggaran. Namun meski permainan telah dihentikan, bola masih bergulir di sekitar lokasi kejadian. Kemudian Rafael Struijk yang berada dekat dengan insiden kemudian menendang bola ke arah Spasojevic yang masih berada di lapangan. Aksi tersebut memancing emosi pemain Bayangkara FC dan membuat situasi memanas. Spasojevic bangkit dan menghampiri Struijk. Ketegangan meningkat hingga Struijk terjatuh setelah terjadi kontak dengan Spasojevic. Keributan pun tak terhindarkan. Lalu setelah menenangkan kondisi, wasit pun akhirnya mengeluarkan kartu merah langsung kepada Rafael Struijk. Bagi Rafael Struijk, kartu merah ini menjadi yang pertama sejak bergabung dengan Dewa United. Menariknya, insiden panas di lapangan justru mendapat respons positif dari Ilija Spasojevic. Melalui kolom komentar Instagram Sports Indosiar, penyerang Bayangkara tersebut menuliskan pesan menenangkan untuk Struijk. Semua orang bisa salah. Belajar dari kesalahan dan sukses untuk kedepannya, tulis Spasojevic. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.